Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini yaitu pengertian hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian hadis. Kata al-hadis adalah kata yang mufrad, yang jamaknya adalah al-hadis, dan dasarnya adalah tahdis, artinya pembicaraan. Menurut istilah, para ahli berbeda-beda dalam memberikan definisi sesuai dengan latar belakang disiplin keilmuan masing-masing, sebagaimana perbedaan antara ahli usul dan ahli hadis dalam memberikan definisi al-hadis. Menurut al-hadis, hadis adalah segala perkataan Nabi SAW, perbuatan dan hal ihwalnya. Ahli hadis juga mengatakan bahwa hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat beliau. Dari definisi tersebut dapat dimengerti bahwa hadis meliputi biografi Nabi SAW, sifat-sifat yang melekat padanya, baik berupa fisik maupun hal-hal yang terkait dengan masalah psikis dan akhlak keseharian Nabi, baik sebelum maupun sesudah terutus sebagai Nabi. Menurut ahli usul, pengertian hadis adalah semua perkataan Nabi SAW, perbuatan dan takrirnya yang berkaitan dengan hukum-hukum syarak dan ketetapannya. Dari definisi tersebut dapat dimengerti bahwa hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, baik ucapan, perbuatan, maupun ketetapan-ketetapan Allah yang disyariatkan kepada manusia. Sedangkan menurut ahli fikih, hadis adalah suatu perbuatan yang harus dilakukan tetapi tingkatannya tidak sampai wajib atau fardu, sebab hadis masuk ke dalam suatu pekerjaan yang status hukumnya lebih utama dikerjakan. Artinya suatu amalan apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak dituntut apa-apa. Akan tetapi apabila ketentuan tersebut dilanggar mendapat dosa. Kemudian yaitu pengertian sunnah. Kata al-sunnah adalah kata tunggal, jamaknya adalah al-sunan. Artinya jalan yang dilalui, terpuji atau tidak, atau berarti perjalanan. Para ahli berbeda-beda dalam memberikan definisi sunnah menurut istilah. Hal ini lebih disebabkan perbedaan latar belakang, persepsi, dan sudut pandang mereka terhadap diri Rasulullah SAW. Menurut ahli hadis, hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, perangai, budi pekerti, maupun perjalanan hidup, baik sebelum diangkat Rasul maupun sesudahnya. Menurut ahli usul, sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW selain Al-Quran, Al-Hikmah, Al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan yang memang layak untuk dijadikan sebagai dalil bagi hukum syara. Sedangkan menurut ahli fikih, sunnah adalah semua ketetapan yang berasal dari Nabi SAW selain yang difardukan, diwajibkan, dan termasuk kelompok hukum yang 5. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian khobar. Al-khobar dalam bahasa artinya adalah warta atau berita, maksudnya yaitu sesuatu yang diberitakan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain atau sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan para sahabat. Dilihat dari sudut pendekatan bahasa ini, kata khobar sama artinya dengan hadis. Jadi setiap hadis termasuk khobar, tetapi tidak setiap khobar adalah hadis. Menurut pengertian istilah, para ahli berbeda-beda dalam memberikan definisi. Yang pertama yaitu sebagian ulama mengatakan bahwa khobar ialah sesuatu yang datangnya selain dari Nabi SAW, sedangkan yang dari Nabi SAW disebut hadis. Kemudian yang kedua, ulama lain mengatakan bahwa hadis lebih luas daripada khobar. Dan yang ketiga, ahli hadis memberikan definisi sama antara hadis dengan khobar, yaitu segala sesuatu yang datangnya dari Nabi SAW. Pengertian atsar. Al-atsar dalam bahasa artinya adalah sisa. Menurut pengertian istilah, para ahli berbeda-beda. Di antaranya yang pertama yaitu jumhur berpendapat bahwa atsar sama dengan khobar. Kemudian yang kedua, menurut ulama lain, kharasan atsar untuk hadis mauquf dan habar untuk hadis marfu. Ahli hadis lain mengatakan tidak sama, yaitu khobar berasal dari Nabi, sedangkan atsar sesuatu yang disandarkan hanya kepada sahabat dan tabi'in.
Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.